Jadi di sini saya mau coba membagikan sebuah experience ke teman-teman perihal apa yang dirasakan selama 1 bulan saat Instagram itu tidak ada di handphone. Pertanggal 17, 2 bulan yang lalu, saya menghapus 3 media sosial saya yang pernah saya install sebelumnya, yaitu ada Facebook, terus Telegram, dan juga Instagram ya. Nah, kebetulan emang sebelumnya Telegram dan juga Facebook jarang saya mainkan. Jadi saya coba ngebahas tentang experience yang dirasakan sesudah menghapus Instagram. Sebenarnya berangkat dari sebuah rasa malas yang berlebihan dan juga merasa terlalu konsumtif terhadap konten-konten Instagram. Berangkat dari hal itu, saya merasa aktivitas saya lebih banyak sia-sia ataupun waktu-waktu yang terbuang, sehingga aktivitas-aktivitas yang prioritas itu tidak saya kerjakan. Ya, saya sebagai mahasiswa juga, dan ya mahasiswa semester akhir ya, yang mengurus juga tugas akhir, yang dari itu saya merasa kayaknya terlalu berlebihan sehingga tugas akhir saya minim saya kerjakan, dan pada akhirnya saya putuskan untuk menghapuskan 3 media sosial itu, termasuk Instagram. Nah, langsung saya sampaikan ya. Setelah menyampaikan alasan, saya coba menyampaikan apa yang menjadi perbedaan sesudah dan juga setelah penghapusan media sosial itu. Saya coba bahas ada 3 poin di sini. Yang poin pertama ada waktu. Poin kedua itu fokus kepada diri sendiri ataupun lebih aware kepada diri sendiri. Yang ketiga meaningful. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu waktu. Teman-teman, percaya atau tidak, yang kita sebenarnya sering mengeluh tentang waktu itu berjalan terlalu cepat, sebenarnya aktivitas kita tuh tidak bermanfaat sebenarnya. Aktivitas kita tuh terlalu membuang-buang waktu gitu, sehingga waktu yang dijalankan tuh nggak terasa. Makanya ya yang saya rasakan waktu menghapus media sosial itu, Instagram itu, waktu saya merasa lebih banyak gitu ya, padahal tetap 24 jam ya, tapi saya merasa lebih banyak daripada sebelumnya, karena waktu yang sebelumnya dihabiskan dengan medsos sekarang bisa diisi dengan aktivitas-aktivitas lain ya, yang lebih ada manfaatnya, seperti menulis ataupun membaca buku gitu. Dan mungkin teman-teman ada hobi lain seperti bergitar, main musik, ataupun gambar gitu. Jadi lebih terisi untuk hal-hal yang lebih mengasah skill ataupun yang prioritas lah bagi kita. Kedua, itu kita lebih fokus pada diri kita sendiri, atau kita lebih minim dalam membandingkan diri kita kepada orang lain gitu. Di zaman yang serba cepat ini, di zaman yang serba instan ini, kita lebih bisa cepat dan juga tanggap dalam melihat perkembangan orang-orang di media sosial gitu ya. Mungkin teman-teman kita ya, yang memang berteman di kenyataan, ataupun teman-teman yang di medsos kita melihat dia udah jauh melangkah gitu ya, entah itu dari segi pendidikan ataupun dari pekerjaan ataupun dari hobi-hobi mereka gitu kan, yang telah menghasilkan suatu karya, kita merasa benar-benar jauh tertinggal gitu. Nah, poin inilah yang saya merasa tuh berbeda, yaitu saya lebih aware ke diri saya sendiri, saya lebih fokus kepada diri saya sendiri, sehingga saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk prioritas yang
penting bagi diri saya gitu. Jadi itu sih, kita lebih bisa fokus pada diri kita sendiri. Dengan catatan ya teman-teman, membandingkan diri kepada orang lain itu mungkin bisa baik di saat itu dalam porsi yang cukup gitu ya, atau kita jadikan sebuah motivasi. Tapi saya merasa kalau sudah berlebihan itu akan buruk karena akan ngeblame ataupun menyalahkan diri kita sendiri gitu. Jadi ya pada porsinya aja mungkin ya. Yang terakhir, yang ketiga, itu meaningful. Nah, ini penting ya teman-teman. Di saat kita main media sosial itu, biasanya orang-orang tuh mencari dopamin dengan melihat konten yang lucu ya, seringnya seperti itu kan dopamin dia terisi lagi, ataupun hormon kebahagiaan itu ada lagi lah gitu kan. Jadi ya bagus lah untuk kita sebenarnya. Jadi poin pentingnya adalah itu semua tuh berlebihan teman-teman, yang dilakukan tuh berlebihan sehingga dopamin itu terlalu banyak numpuk gitu kan. Jadi ya dampaknya buruk gitu kan. Mungkin kita efeknya jadi malas-malasan dan sebagainya. Saya kurang tahu jelas ya tentang pembahasan dopamin. Teman-teman bisa cari mungkin di jurnal-jurnal ataupun para pakar di YouTube menjelaskan bagaimana. Tapi saya pernah melihat gitu ya, intinya dopamin yang terlalu berlebihan itu buruk gitu. Apalagi dopamin instan yang ada di medsos. Nah jadi berangkat dari hal itu, saya merasakan di saat dopamin saya stabil itu, saya bisa lebih meaningful ataupun lebih memaknai aktivitas-aktivitas yang saya lakukan, memaknai kondisi-kondisi yang ada di sekitar saya, dan itu benar-benar berguna sih teman-teman untuk mengembalikan fokus kita gitu kan. Mungkin udah simpel lah saat kita mendengarkan orang lain bicara gitu kan, kita lebih bisa fokus mendengarkan gitu kan, nggak terdistraksi sambil main HP, sambil scroll gitu kan. Seenggaknya ada satu poin kita bisa menghargai orang yang sedang bercerita gitu, dengan mendengarkan. Jadi itu sangat-sangat berguna lah untuk sosial gitu. Nah itu teman-teman, ada 3 poin tadi yang saya rasakan. Pertama ada waktu, terus tentang membandingkan diri ataupun kita bisa lebih fokus ke diri kita sendiri, dan yang ketiga kita lebih meaningful terhadap kondisi dan juga aktivitas sekitar kita. Nah jadi itu experience yang saya rasakan ya selama 1 bulan menghapus di media sosial, Telegram, Facebook, dan juga Instagram. 2 ini saya nggak mainkan, tapi Instagram ini yang terlalu berlebihan gitu. Jadi ya 3 efek tadi yang saya rasakan menjadi opsi mungkin bagi teman-teman yang ngerasa kayaknya sudah banyak nge-scroll, sudah brain rot ataupun sudah berlebihan. Mungkin opsi salah satu itu dengan menghapus dari handphone teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa lebih baik untuk menjalani hidup yang lebih produktif lagi gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya dari experience saya. Saya Barbagusian, sekian, terima kasih.